Oke, halo semua, selamat malam. Halo semua sobat hati yang gembira dan BCS Jakarta. Kembali lagi bersama IG Live Hati yang Gembira di setiap Sabtu malam bersama aku Luisa. Hari ini seperti biasa kita akan ditemani oleh Koedi dari BCS Jakarta. Oke, aku sapa dulu teman-teman ya. Halo semuanya, selamat malam. Apa kabar kalian hari ini? Oke, shalom. Ada dari Trif, halo Trif, shalom juga. Oke, ya buat teman-teman yang baru datang, selamat datang di IG Live Hati yang Gembira bersama aku Luisa. Dan kita akan ditemani malam minggu ini bersama dengan Koedi dari BCS Jakarta. Nah, tema hari ini yang akan kita bahas adalah membangun diri, meraih cita-cita. Oke, nah sekarang aku langsung invite Koedi ya. Sebentar, teman. Halo, Halo, shalom Jonathan. Oke, shalom shalom. Koedi. Apa Halo kabar Dwi, Koedi, sehat? puji Tuhan, Iya, udah lama sehat-sehat. nih kayaknya nggak talk show bareng Koedi ya. Oh iya, Udah beberapa ups, minggu sepertinya. Mm-mm. oke. Gimana kabarmu, Oke, Lui? nah teman-teman semua bisa dengar suara kita. Kalau bisa dengar suara kita, boleh kirim Kasih jempolnya jempolnya. supaya kita Silakan bisa tahu suara dikirimkan kita bisa jempolnya. terdengar. Oke, halo semua. Nah, ini baru pada masuk ya. Oke, thank you semua untuk hari ini Wah, sudah mau menyiapkan waktunya, dan thank you juga untuk Wedi yang sudah mau menyiapkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita, hati yang gembira dan sobat BCS Jakarta. Nah, tema iya, kita hari ini kok tentang membangun diri, meraih cita-cita. Ko Edi tahu cita-cita. nggak nih? Kan kita baru mulai masuk bulan Oktober ya. Ini baru Hmm, tanggal hmm, 2 kan ya. 2 hmm, Oktober. Ko hmm, Edi tahu nggak nih? Di hmm. bulan Oktober ini ada hari yang bersejarah apa sih buat Indonesia? Apa ya? Oh, ingat aku. Sumpah Pemuda. Apa kok? Sumpah Pemuda. Iya. Sumpah Pemuda ya? Itu nanti di 28 Oktober ya? iya di Oktober. Oktober akhir Oh, nanti kita akan merayakan Sumpah Pemuda. Jadi di IG Live wah, kita 1 bulan ini tema-temanya tentang pemuda-pemuda. Jadi, nah yang seperti kita tahu kan Sumpah Pemuda akan kita rayakan nanti di akhir Oktober ini kan. Dari ya. semangat Sumpah Pemuda ini kita bisa melihat bahwa pendahulu kita ini tuh sangat percaya diri sekali ya untuk mewujudkan cita-cita berdirinya Hmm, negara Indonesia. hmm, Dan yang kita tahu hmm. akhirnya kan cita-cita ini pun terwujud ya, Po ya. Hmm. Ya, Iya. ya, betul Nah, sekali. benar. Nah, peran-peran anak muda dalam membangun bangsa ini itu pasti penting kan ya. Namun nih, Hmm. kita kan sering temui juga banyak anak-anak muda sekarang ini punya permasalahan di bidang ini, di bidang kepercayaan diri. Seringkali kita Hmm. gagal untuk menilai diri atau eh, kurang mampu untuk menilai kemampuan diri sendiri, yang merasa nggak pede atau mungkin Hmm. mengunderestimate diri sendiri, dan pada akhirnya kita jadi melewatkan banyak kesempatan ya yang membuat Hmm. kita gagal meraih cita-cita. Nah, hari ini Cita-cita. kita Ya, kok ya, ya. kita akan Hmm. ngobrol-ngobrol tentang apa sih penyebab kurang percaya diri ini atau Oke. dampaknya apa, dan menurut Ya, Koko nih ya, nanti ya. Koko boleh sharingkan tips bagaimana supaya kita bisa lebih percaya diri lagi gitu ya. Hmm. Nah, nanti Hmm. teman-teman Hmm. juga boleh ya, boleh juga sharing-sharingkan pengalaman-pengalamannya yang bisa kita Hmm. saling sharing dan saling berbagi Kak, dengan bagaimana kalian hmm, tentang rasa kepercayaan diri ini. Kalian juga adakah perasaan-perasaan kurang pede atau apa sih kira-kira penyebabnya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Nah, Hmm. untuk yang Ya, pertama, ya, nah, ya. wah, menurut Koko gimana nih? Penyebab kurang pede itu apa sih sebenarnya? Nah, menarik sekali lu ya tema kita hari ini ya. Membangun diri meraih cita-cita ya. Membangun diri dan masalah umumnya betul sih katamu. Salah satu hal yang sangat berpengaruh ya, yang seringkali membuat kita gagal di dalam kita meraih cita-cita kita adalah berkaitan dengan ini rasa percaya diri ya. Hmm, Dan aku percaya Lui, masalah percaya diri ini bukan cuma menjadi masalah satu dua orang gitu kan, tetapi pastinya hmm, juga pernah menjadi masalah kita semua. Ya, aku juga pernah tidak percaya diri, Lui. Ya, pernah hmm. minder, pernah kehilangan rasa percaya diri, gitu kan ya. Kamu sendiri gimana?
Iya, pernah juga kok. Maksudnya pernah nggak Ah, sih kalau pernah melihat juga. orang lain, melihat orang lain, ih kalau kayaknya dia lebih hebat sih, kayaknya dia lebih pintar, atau Ah, dia kayaknya lebih hebat dari segalanya gitu. Terus segalanya hebat, jadi ah. merasa kayak kurang pede juga ada sih. Ya, Mm-mm. ya, ya, ya. Aku juga pernah merasa begitu juga, lu ya. Jadi kurang pede, gitu kan ya, Mm. minder, gitu kan ya. Itu juga pernah aku alami. Nah, kamu seperti yang kamu tanya tadi, penyebabnya apa sih kok seseorang itu bisa mengalami rasa kurang percaya diri? Nah, macam-macam lu ya. Saya coba baca-baca, gitu kan ya. Nah, yang pertama yang saya dapati, gitu kan, ada yang mengatakan bahwa ternyata penyebabnya adalah gen dan temperamen. Jadi Hmm. ternyata seseorang itu kan ya, dan temperamen seseorang itu punya pengaruh terhadap rasa percaya diri. Ya, tapi ini masih bisa diuji lagi ya. Mm-mm. Betul enggak ya? Tapi ada yang menuliskan seperti itu. Ya, salah satu penulis mengatakan bahwa ini sangat dipengaruhi dengan gen seseorang dan juga temperamen seseorang. Nah, yang kedua, Louis, yang dapat saya apa namanya eh, saya baca-baca yang saya temukan adalah Mm-mm. eh, rasa percaya diri ini juga disebabkan karena gender. Ya, Mm. artinya begini, orang bisa nggak pede gitu kan ya, itu juga karena seringkali masyarakat itu membedakan gender, gitu kan ya. Oh, perempuan Mm. itu konco wingking itu teman di belakang, gitu kan. Jadi Mm. nggak boleh seorang perempuan itu katakan tampil ke depan, gitu kan ya, menjadi seorang yang lebih menonjol daripada laki-laki, belajar lebih apa namanya lebih tinggi daripada laki-laki. Nah itu kan Mm. uh, apa namanya pengalaman-pengalaman masa lalu, gitu kan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu membuat orang ya khususnya mungkin ya salah satunya kaum wanita zaman dulu itu kan jadi oh pemikirannya kalau aku wanita ya kerjaanku itu ya hanya di dapur gitu kan ya. Mm. Kerjaanku hanya di dapur, ngurus anak, ngurus suami gitu kan ya. Nah, perbedaan gender ini punya pengaruh, Lui, ya. Nah, cuma aku melihat bahwa sekarang ini sudah tidak lagi kuat seperti dulu ya. Nggak lagi seperti kuat seperti dulu. Jadi sekarang ini kan wanita boleh berkarir lebih tinggi gitu kan ya, Mm. boleh belajar lebih tinggi gitu kan ya. Jadi kalau hal ini saya rasa hari ini sudah mulai mungkin berkurang gitu kan ya pengaruhnya. Nah yang ketiga Louis yang saya dapati adalah kenapa sih kok orang bisa nggak pede gitu kan ya. Yang saya dapati adalah karena pola asuh yang keliru ya, pola asuh yang keliru dari orang tua. Misalkan Louis, ada orang tua itu yang gemar meremehkan ya, Mm. meremehkan anak-anak ya, lebih banyak marahi anak gitu kan ya, apa namanya daripada memuji gitu kan ya. Nah itu juga pengaruh itu ya. Jadi kalau anaknya nilainya bagus kita nggak apresiasi, tapi kalau nilainya jelek, wah kita maki-maki habis-habisan. Nah ini punya Mm. pengaruh ini nantinya dengan rasa pede. Bukan cuma itu ya, ada orang tua yang juga gemar banding-bandingin gitu kan ya. Dia nggak bisa Mm. lagi lihat kelebihan anaknya sendiri. Dia lebih bisa melihat kelebihan anak orang lain. Gitu kan ya. Si A ini loh, kok ini kamu kok nggak kayak gini nih, matematikanya 10 ini, Inggrisnya 10 ini, Mandarinnya 10 ini, ya. Tapi kita nggak lihat bahwa anak kita juga misalkan ya di bidang olahraga hebat sekali dia, gitu kan ya. Nah dia nggak, orang tua gagal melihat kelebihan daripada si anak, gitu kan ya, bandingkan Mm. dengan anaknya orang lain, sehingga ini membuat anaknya sendiri jadi apa? Jadi minder, Minder. nggak Mm. pede, gitu kan ya. Mm. Seolah-olah ya kalau nilaiku matematika nggak baik, Inggris nggak baik, gitu kan ya, Mandarin nggak baik, ya seolah-olah aku nggak mungkin sukses, gitu kan ya. Nah ini membuat anak-anak kita jadi minder. Padahal kan tidak hanya itu yang dinilai untuk menjadi sukses, gitu kan ya. Ketika anak kita itu bisa apa gampang bergaul gitu kan ya. Nah, itu kan sebenarnya menjadi potensi-potensi yang baik yang harus dikembangkan gitu kan ya. Mm. Dan kemudian misalkan lagi nggak pede kenapa?
Karena orang tua terlalu ikut campur. Misalkan begini, Hmm. orang tua itu kadang-kadang pengen anaknya itu yang terbaik. Maka semuanya yang harusnya dikerjakan anak, jadi dia kerjakan. Gitu kan ya. Hmm. Oke. Oke, prakarya ya, tugas prakarya itu yang harusnya dikerjakan anak, yang ngerjain maminya. Nah, nilainya bagus. Lah, tapi yang ngerjain siapa? Mamahnya. Gitu kan ya. Nah, anak-anak nggak diajar, gitu kan ya, nggak diajar untuk apa namanya, mencoba membuat sendiri. Gitu kan ya. Sebisanya, semampunya. Nah, itu bisa membuat anak kita jadi kurang pede, gitu kan ya. Bukan cuma itu, tetapi juga anak-anak yang seringkali dilarang, ya. Hmm. Nggak boleh itu, nggak boleh ini, ya. Orang tua yang terlalu protektif banget. Anak-anak nggak bisa mencoba, gitu kan ya. Itu jujur kadang-kadang saya jadi orang tua juga gitu juga ya. Ya, anak saya itu Hmm. mulai pengen masak gitu kan ya, pegang pisau motongin bawang gitu kan ya. Ada kalanya saya itu juga takut gitu loh. Hati-hati loh gitu kan ya. Hmm. Tapi istri saya yang jauh lebih berani menguatkan saya. Ya dia lebih bilang biarin aja, biarin gitu kan ya. Dia biarin apa ya, explore gitu kan ya. Nah ternyata ya dia bisa dan tidak pernah kepotong tangannya gitu kan ya. Nah jadi kita itu harus kasih kesempatan ke anak-anak kita untuk mencoba gitu kan ya, supaya timbul rasa percaya dirinya. Nah kalau kita nggak pernah memberi kesempatan demi kesempatan, ya akan jadi orang yang minder gitu kan ya. Hmm. Nah, lu ya ada tambahan nggak kira-kira yang kamu Wah. pikirkan ini? Kenapa orang Hmm. bisa jadi nggak pede? Kira-kira kenapa lu? Oke, tadi ada juga sih yang mirip dengan Koko Ah, yang tadi Koko bilang, menurut ah, aku ini menarik sih yang tentang pola asuh yang keliru itu ah, membuat kita jadi kurang pede atau misalnya membuat ya. orang atau anak itu kurang pede gitu ya. Hmm, Dan ya hmm, iya hmm, sih, hmm. maksudnya kalau misalkan anak itu nggak dibiasakan untuk mengerjakan sendiri, dia Hmm. tergantungan dengan orang lain, ya jadinya saat dia itu dia merasa kurang pede, ah masa aku bisa nggak ya? Atau yaudahlah orang lain aja Hmm. lah, jadi nggak percaya diri juga gitu. Hmm. Itu Hmm. salah Hmm. Hmm. satunya. Dan aku juga merasa kayaknya ada juga sih pengaruh karena misalkan kayak bentuk tubuh fisik kita tuh yang nggak sesuai dengan standar body goals-nya orang lain. Kan maksudnya ya sering ya maksudnya jadi kalau misalkan bentuk tubuhnya yang seperti apa jadi dijadikan ejekan teman-temannya atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dianggap orang lain itu berbeda atau misalkan ya jadinya dibully lah atau di body Ah, shaming lah gitu. Jadi maksudnya itu yang ah, membuat kita jadi kurang pede juga gitu. ah, ya, 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 Mm-mm. ya, 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 Nah, benar-benar. apalagi dalam sekarang ini kan kita tahu ya, maksudnya Hmm. seringkali kita tidak sadari sosial Hmm. media itu pun juga membentuk standarnya sendiri gitu. Hmm. Dengan Hmm. apa yang Hmm. kita lihat, misalkan kita lihat orang lain sudah ada achievement apa gitu ya, atau misalkan Hmm. sudah mencapai body goals-nya sendiri gitu, terus dipajang di Oke. sosmednya gitu. Nah, terus setelah itu Hmm. kita jadi merasa, ih kok kayaknya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain kok kayaknya saya nggak ada apa-apanya gitu. Terus jadi Hmm. merasa Hmm. kita belum mencapai standar itu ya jadi makin merasa nggak pede karena kita ngebanding-bandingin diri kita dengan orang Hmm. lain gitu. Hmm. 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 Mm-mm. Oke. Jadi kalau menurutmu berarti gini ya, kalau boleh aku simpulin ya, Li. Orang Mm-mm. bisa nggak pede karena mungkin masa lalu yang seringkali dibully ini. Gitu kan ya. Mungkin waktu dia Mm-mm. remaja, waktu Mm-mm. dia masih sekolah, gitu kan ya. Dia seringkali dibilangin, sorry gendut-gendut, misalkan gitu kan ya. Nah itu Mm-mm. pengalaman-pengalaman begitu ya mungkin atau bodoh atau apa ya omongan-omongan yang negatif itu sehingga membuat kita jadi akhirnya kita sendiri ya mengamini gitu kan ya. Aku Mm. memang jelek, aku memang bodoh, aku memang nggak menarik, nggak cantik gitu ya lu ya. Karena Iya. bullying tadi ya. Ya. Iya, Aku karena juga ada setuju. trauma masa lalu tadi itu tuh. Bener, karena Hmm, kan maksudnya ya, ya. aku pernah ada satu temen ya, aku lihat dia Hmm, sebenarnya dia bagus kok, dia hmm, baik, dia pinter, hmm, dia maksudnya hmm, secara background keluarga pun juga dia background keluarga hmm, itu tinggi gitu. Tapi maksudnya sayangnya hmm, dia kurang pede gitu dengan hmm, dirinya sendiri pada hmm, hmm, karena ya mungkin karena dia merasa oh bentuk tubuhnya kurang
Hmm. sesuai dengan standar body goals-nya orang lain gitu. Jadi dia Ya. merasa kurang pede. Jadi maksudnya untuk ngajak ngomong orang lain dia nggak pede, untuk mau Hmm. berteman dengan orang lain dia nggak pede karena ya pernah ada punya pengalaman dibully itu tuh yang gitu. Hmm. Jadi ya Ya, sayang ya, kan ya, sebenarnya ya, betul, gitu. betul, betul, betul. Ya, terus mungkin hari ini ya, Lu ya, kita melihat Mm, juga dunia itu mendefinisikan, misalkan media-media sosial ya, cantik itu yang kayak apa sih? Oh, cantik itu yang bodinya slim, gitu kan ya. Cantik itu yang mm, pipinya nggak tembem, gitu kan ya. Cantik itu yang punya mm, kelopak mata. Nah, itu seringkali mempengaruhi kita, Lui. Ya, seperti yang kamu katakan tadi ya, betul ya. Jadi mm, makanya di Korea itu kan ada istilah ya bahwa kalau cantik itu pipinya harus tirus, gitu kan ya. mm, Cantik itu harus punya kelopak mata. Makanya anak usia 17 tahun hadiahnya itu operasi, gitu kan ya. Seperti yang sudah kita ketahui, gitu kan ya. Nah, karena ya termakan oleh media, loh. Ya seringkali media ini memang benar. eh, menghancurkan kehidupan kita. Ya kita jadi nggak pede dengan apa yang kita miliki, gitu kan ya, yang kita punyai, gitu kan ya. Nah itu betul sih, Lui. Katamu itu betul. Nah kalau boleh nambahi satu begini, Lui. Mm, Ya kita ini memang sudah terbentuk apa namanya dipengaruhi banyak hal ya seperti tadi pengalaman dengan orang tua, pengalaman dengan mm, teman-teman sekolah, kemudian pengalaman dengan apa namanya media-media gitu kan ya yang membuat kita nggak mm, pede. Nah, seringkali kita perlu hati-hati juga, Lui, ya. Nggak pede mm, ini juga bisa disebabkan, Lui, ya, di dalam mm, kondisi kayak gini itu akhirnya ditunggangi oleh kuasa-kuasa lain ya kalau aku bilang ya kuasa kegelapan ya ya aku percaya mm, bahwa ya setan itu ada gitu kan ya setan itu ada mm, dan setan itu bisa gunakan berbagai cara gitu kan ya untuk menghancurkan kehidupan kita gitu kan ya sudah nggak pede nah setan itu bisa bisikkan di dalam diri kita di dalam telinga kita hati kita gitu kan dia bilang ya kamu nggak berharga gitu kan ya kamu itu apa namanya nggak bisa apa-apa ya hidupmu nggak berarti gitu kan ya nah akhirnya bahaya sih kalau sudah setan sudah bekerja di dalam hal ini nah itu yang sesuatu yang patut kita waspadai gitu loh ya mm. jadi ya, intimidasi kuasa kegelapan itu juga sangat mungkin membuat kita nggak pede ya jadi bukan hanya sekedar masalah psikologi masalah keluarga tetapi juga ada intimidasi dari kuasa-kuasa kegelapan untuk menghancurkan kehidupan kita nah itu juga patut kita waspadai orang bisa nggak pede Mm. karena hal itu juga Lui gitu Lui Oke. ya. Wah, thank you banget Niko. Berarti ini tadi aku mau menyapa sebentar Hmm. teman-teman Sobat Hati Ya. yang Gembira dan BCS Jakarta yang baru masuk. Halo semua, selamat datang di IG Live Hati yang Gembira. Nah, hari ini kita bersama Ko Edi dari BCS Jakarta, kita membahas satu tema yang menarik nih guys. Membangun diri, meraih cita-cita. Nah, salah satunya bagaimana kita membangun diri ya salah satunya kita harus lebih pede gitu. Nah, hari ini kita membahas juga nih, kenapa barusan kita membahas tentang penyebab kurang pede. Tadi Ko Edi sudah katakan, oh yang pertama itu ada mungkin karena gen atau temperamennya dia memang bawaan dari kecil gitu ya. Dan ada juga karena gender dan juga ada karena pola asuh yang keliru dari orang tua yang mungkin sering meremehkan anaknya dan juga suka membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain, dengan pencapaian orang lain. Dan tadi aku juga ada sempat sharing juga karena mungkin juga kenapa orang bisa kurang pede ya karena juga ada trauma masa lalu, punya pengalaman masa lalu misalkan dibully lah, ya itu bisa jadi salah satu penyebab orang kurang pede juga. Dan saat tadi kita juga udah bahas salah satunya juga adalah sosial media yang membentuk standar-standarnya sendiri. Misalkan kita melihat orang lain sudah punya achievement, kita bandingkan diri dengan orang lain, nah itu juga bisa membuat kita kurang pede. Ya. Dampaknya tadi kita ada sedikit membahas ya kok ya, tadi dampaknya salah satunya itu ya kita jadi kehilangan kesempatan. Hmm. Iya kan Ya, ya. ya, Nah, ya, jadi ya. sayang gitu ya. Maksudnya sebenarnya kalau misalnya kita bisa lebih pede, kita bisa dapetin kesempatan itu. Tapi kalau misalkan kita udah nggak pede, ya kita kehilangan kesempatan untuk nunjukin diri kita yang sebenarnya. Karena kita sudah membatasi dari awal dulu gitu. Udah bikin Hmm. tembok dulu. Jadi sebenarnya kita punya potensi, tapi karena udah Hmm. nggak pede di awal, ya jadi Hmm. hilang kesempatan itu ya. Kan jadinya sayang ya kok ya. Betul, Louis. Nah, Ya, itu kalau benar. menurut Koko Itu ada lagi nggak dampak-dampaknya?
Mm-mm. Ya, aku setuju dengan kamu ya, bahwa ketika kita nggak pede gitu kan ya, kita Mm-mm. kehilangan banyak kesempatan gitu kan ya. Hal-hal yang mestinya bisa kita kerjakan jadi nggak kita kerjakan gitu kan ya. Kita sebenarnya mampu, tapi karena perasaan Mm-mm. nggak pede ini, kita dihantui dengan rasa nggak pede ini, akhirnya kita jadi ya nggak kerjakan karena Mm-mm. kita sudah mengatakan kepada Mm-mm. diri kita ya aku nggak mampu gitu kan ya. Nah, orang yang kurang pede, Lui, biasanya kurang berani mencoba, ya. Mm. Ya, Iya. dia kalah sebelum berperang, ya. Sebenarnya dia punya potensi, dia punya kemampuan, tetapi karena dia ini terus-menerus dihantui dengan perasaan aku kecil gitu, tau, aku bukan Mm. siapa-siapa gitu kan ya, sehingga akhirnya dia ini jadi orang yang takut mencoba, ya, kalah sebelum berperang. Bahkan orang yang kurang Mm-mm. pede ini akan jadi orang yang mudah putus asa. Ya, sekali gagal, Mm-mm. langsung dia berkata sama dirinya, loh bener kan, aku nggak bisa kan? Mm. Bener kan, aku Iya. nggak mampu kan? Aku memang nggak mampu, aku memang bukan siapa-siapa, gitu kan ya. Aku memang bukan begini, bukan begitu, gitu kan ya. Jadi mudah sekali putus asa. Nah itu memang Lui dampak daripada orang yang kurang pede ya. Tadi betul katamu, kehilangan kesempatan, gitu kan ya. Kemudian Mm. tidak berani mencoba, mudah putus asa, gitu kan ya. Mungkin kamu punya tambahan? Iya, kalau menurut aku tadi Koko udah juga menyampaikan dengan baik banget sih kok. Maksudnya ya, Kak, Ah, kita dampaknya kita kurang pede itu kita jadi kurang berani untuk mencoba gitu, kalah sebelum berperang dan ya mudah putus asa. Dan hmm, kalau menurut aku kalau boleh nambahin dampak dari kurang pede itu menurut aku juga kita tuh jadi nggak damai sejahtera dan hidupnya tuh selalu nggak tenang karena hmm, selalu hidupnya tuh dibayang-bayangin oleh perasaan rendah diri kita pribadi hmm, gitu. Mungkin sebenarnya ya, sebenarnya tidak seperti itu gitu, tapi karena kita selalu ngomongnya ah aku mah nggak bisa, aku mah apalah, aku mah hmm, oh maksudnya ah mah lebih jago lah, dia lebih jago, hmm, aku mah hmm, apa gitu. Jadi sering kita jadi lebih nyalahin diri, jadi merendahkan diri gitu. Jadi kan hmm, ya kesempatan kita untuk kembangin diri pun juga jadi makin kecil gitu karena kita udah ya, membatasi diri dulu gitu. ya. Dengan demikian, Louis, berarti ya cita-cita kita nggak Mm-mm. mungkin tergapai, gitu kan ya? Karena kita sudah Mm-mm. kalah sebelum berperang, gitu kan ya? Benar. Kita Mm-mm. kita nggak berani mencoba lagi ini, gitu kan ya? Karena bisa jadi Mm-mm. ya mungkin hari ini gagal, oke, besok gagal, Mm-mm. oke, tapi mungkin yang keempat, kelima kita bisa juga berhasil, gitu loh. Nah, jadi sebenarnya eh, keberhasilan itu sudah ada di depan, tetapi karena kita sudah sudah menyerah duluan, gitu kan ya, sudah menyerah kalah, sudah istilahnya sudah mengatakan diri nggak mampu, akhirnya ya Mm. betul-betul terjadi benar-benar, gitu kan ya. Nah, kalau ngomong masalah Lui, eh, nggak pede, kamu pernah nggak ngalamin? Mm-mm. Kamu secara pribadi? Kalau aku secara pribadi pernah kok. Dulu Gimana? kalau dulu aku tuh maksudnya aku juga lumayan takut untuk sebenarnya takut untuk ngobrol depan orang gitu. Maksudnya depan di banyak orang ngobrol takut gitu. Karena ada Hmm. takut salah ngomong atau mungkin takut oh nanti yang aku omongin nanti salah lah atau maksudnya ah kayaknya orang lain kayaknya pengetahuannya lebih luas daripada aku gitu. Jadi maksudnya kayak Hmm. ada rasa nggak pede gitu. Ada juga Hmm. sih pernah begitu gitu. Jadi Iya, ya iya. maksudnya menurut aku kita salah satu maksudnya hmm, kenapa kita suka nggak pede atau jadi merasa nggak pede itu karena kita sendiri tuh sering ngomongin hal itu ke kita gitu. Oh, aku nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Kita sering ngomong itu ke diri kita, jadi yang benar-benar maksudnya jadi kayak makin nggak pede, makin nggak pede. Tapi kalau aku sih sekarang udah lumayan lebih berani lah ya. Meskipun mungkin masih ada sedikit suka malu-malu juga, tapi maksudnya sekarang aku mau mulai memberanikan diri gitu, karena nggak bisa selamanya hidup dalam ketidakpedean itu gitu loh. Jadi aku mulai baru-baru ini sih, baru-baru ini mulai memberanikan diri gitu, mulai mengingatkan diri, oh aku pasti bisa gitu. Aku nggak bisa sehebat orang lain, it's okay. Tapi maksudnya aku coba dengan kemampuanku sendiri gitu dan ya it's okay gitu pelan-pelan berproses ya ya semoga bisa makin lebih percaya diri lagi sih dengan
kemampuan sendiri begitu. Aku Kalau sendiri Koedi pernah, Lui. gimana? Aku pernah Mm-mm. nggak pede, gitu kan ya. Yang Mm-mm. pertama-tama karena latar belakang keluarga, gitu kan ya. Ya mungkin Mm. aku kurang dipuji, gitu kan ya. Mm-mm. Jadi apa ya? Ada keluarga kan yang sistemnya gini, ah biarin nggak usah dipuji anak kita, gitu kan ya. Mm-mm. Itu membuat dia semakin wah apa namanya kuat gitu kan ya, semakin Mm-mm. berjuang. Tapi tidak semua anak seperti itu loh, gitu kan ya. Mm. Nah jujur yang ku alami aku mengalami minder loh. Ya aku sempat mengalami itu. Mm-mm. Ya yang pertama itu. Mm-mm. Yang kedua aku sempat mengalami minder karena dibandingkan dengan orang lain, gitu kan ya. Kamu nggak kayak begini, kamu nggak kayak begitu, kamu nggak seperti ini, kamu nggak seperti itu, gitu kan ya. Nah itu sempat membuat aku menjadi minder, gitu kan ya. Jadi Mm-mm. kalah sebelum berperang, nggak berani mencoba. Nah itu yang pernah juga ku alami, Lui, gitu kan ya. Nah Mm. aku percaya sahabat hati yang gembira dan BCS Jakarta, ya barangkali yang sedang nonton, yang sedang dengar juga pernah mengalami ya perasaan apa namanya kurang pede, minder. Nah bagiku itu sesuatu yang wajar ya, kita ini menjadi pergumulan kita semua, kita pernah mengalaminya. Itu sih Lui, saya sendiri pernah mengalami Lui, gitu sih. Oke. Iya, oke. Nah, buat teman-teman yang mau juga ada mau sharing-sharing juga boleh ya teman-teman untuk tinggalkan pesan atau tinggalkan cerita kalian di kolom komen. Apa sih yang atau kalian pernah nggak punya permasalahan dalam ketidakpedean atau kurang pede? Kalian juga boleh cerita-cerita nih di sini sharing sama kita. Siapa tahu aja kita bisa ngobrol-ngobrol juga ya. Oke. Oke. Nah, Ko Edi, kan tadi kita udah Nah, bahas ya tentang penyebab dari kurang pede dan juga ya. dampaknya. Nah, terus bagaimana sih kok supaya kita tuh bisa Hmm. mengatasi kurang pede ini gitu? Tipsnya apa nih Hmm. kalau dari Ko Edi? Ya, kalau aku bilang begini, Lui, ya, hal yang pertama yang perlu kita pahami, itu kan ya, ah, jarang buku-buku yang aku baca umumnya mereka menuliskan bahwa ya kalau kurang pede berarti kamu perlu tingkatkan ini, tingkatkan itu, ya kan ya. Mungkin kamu Mm-mm. perlu dandani dirimu sedemikian rupa, gitu kan ya, supaya kamu lebih pede. Nah, kalau aku melihat begini, Lui, aku melihat begini. Pede dan tidak pede itu masalahnya bukan ada di luar, gitu kan ya. Masalah Oke. pede dan tidak pede itu bukan di luar, tetapi masalahnya itu ada di dalam hati, di dalam diri kita, ya. Jadi sehebat Mm. apapun kita itu mendandani apa yang ada di luar, sebanyak apapun aksesoris yang kita pakai yang ada di luar, gitu kan ya. Kalau di dalam kita ini tetap nggak pede, ya kita tetap nggak pede, gitu kan ya. Nah, aksesoris yang Mm. kita pakai, ya mungkin itu gelar, mungkin itu barang-barang mewah yang branded, ya mobil, gitu kan ya, ataupun mungkin itu kecakapan, kecantikan, ya. Apa Mm-mm. yang kita kenakan ini kan bisa hilang sewaktu-waktu, bisa musnah Benar. sewaktu-waktu, bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, kalau kita menggantungkan PD kita dengan aksesoris kita, apa yang ada di luar, ketika aksesoris ini hilang satu persatu, yang terjadi adalah hilang juga rasa PD kita. Kenapa? Benar banget. Kita membangun bukan yang di dalam, tetapi yang kita bangun adalah yang ada di luar. Ya, kita pernah tahu seorang motivator namanya Nick Vujicic, gitu kan Oke. ya, cacat, nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia bisa menjadi motivator kelas dunia, gitu kan ya, membangkitkan banyak orang, memberikan semangat, memberikan harapan kepada banyak orang. Apa yang dia dandani? Yang dia dandani bukan yang di luar, tetapi yang dia dandani yang di dalam. Jadi kalau aku mau bilang gini loh, kalau kita mau nggak pede,
mau kembali pede, percaya diri, kita kembali dibangkitkan, dipulihkan. Jangan sibuk yang pertama dengan apa yang ada di luar, Benar. tapi sibuk dengan apa yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Nah, itu yang perlu kita bereskan, Lui. Nah, gimana kowe di cara membereskannya? Itu kan di dalam sana itu. Gitu kan ya. Mau diapain itu? Ya, ada di dalam sana, di dalam hati kita, gitu kan ya. Di dalam hati kita gimana caranya? Ya, apa yang perlu kita lakukan? Nah, teman-teman, sahabat hati yang gembira, sahabat BCS Jakarta, ya, saya mau katakan gini. Yang pertama, yang gampang, yang mudah kita lakukan adalah, ya kita perlu datang ke konselor. Ya, barangkali ada masa lalu yang perlu kita bereskan. Trauma-trauma yang perlu kita bereskan. Gitu kan ya? Kita bisa datang ke konselor. Kita mengakui itu, gitu kan ya? Nah, itu yang pertama, kita bisa datang ke konselor. Tapi yang tidak kalah pentingnya, ya, yang perlu kita lakukan adalah, ya, kita perlu datang kepada Tuhan. Ya, supaya Tuhan itu yang menyembuhkan semua trauma-trauma yang kita alami. Ya, yang kita alami itu trauma-trauma itu bisa kembali dipulihkan oleh Tuhan. Ya, yang bisa memulihkan hati kita, pikiran kita, itu hanya Tuhan, Lui. Ya, jadi yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Ya, mengisi pikiran kita dan hati kita dengan apa? Ya, dengan kata-kata Tuhan. Ya, saya percaya sahabat hati yang gembira dan sahabat BCS Jakarta, orang-orang yang beriman. Kita semua tahu kata-kata Tuhan. Gitu kan ya? Bahwa Anda dan saya ini istimewa di hadapan Tuhan. Kita itu jauh lebih mulia daripada binatang. Ya. Nah, kata-kata Tuhan itu kiranya yang memenuhi pikiran dan hati kita. Jangan kata-kata temanmu. Jangan kata-kata orang lain. Nah, kalau yang ada di dalam pikiran kita kata-kata orang lain, kata-kata teman kita, bukan kata-kata Tuhan, maka yang terjadi apa? Ya kita tetap nggak pede loh. Gitu kan ya? Tapi ketika Tuhan itu memenuhi diri kita, kata-kata Tuhan itu memenuhi, aku itu berharga loh di hadapan Tuhan. Aku itu istimewa loh. Aku itu diciptakan Tuhan itu segambar serupa dengan Tuhan loh. Nah, kalau hati kita dipenuhi itu, tanpa aksesoris apapun, kita jadi orang yang pede. Ya kan? Aksesorisnya hilang, kita nggak bawa mobil mewah, kita nggak punya perhiasan ini dan itu, kita tetap pede. Kenapa? Karena yang di dalam sudah beres. Nah, bagiku Lui itu yang penting, yang harus dibereskan lebih dulu, gitu kan ya. Nah, mungkin Lui ada tambahan nggak? Kira-kira apa ini Lui? Supaya kita lebih pede apa kira-kira? Lui punya pemikiran apa? Nah, kalau misalkan aku merasa kalau misalkan supaya kita bisa lebih pede untuk menambahi merespon yang tadi Koko udah bilang, kita sih perlu sadar kalau diri kita itu berharga sih. Kadang kita sering lupa kalau diri kita itu berharga. Kita sering ya meletakkan identitas pribadi kita ke standarnya orang lain. Kita merasa lebih pede dengan standar orang lain yang padahal mungkin itu nggak sesuai dengan diri kita gitu ya. Pada akhirnya makin nggak pede. Dan yang tadi seperti Ko Edi katakan ya, maksudnya kita harus mengisi pikiran kita bukan dengan perkataan orang lain, tapi ya istilah pikiran dan hati kita dengan perkataan Tuhan. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang kita berharga di matanya gitu. Dan kalau menurut aku juga salah satunya kita bagaimana supaya bisa lebih pede, kita sih perlu sih untuk kenali kelebihan pribadi kita tuh apa, dan kita kembangkanlah kelebihan kita itu, kembangkan kapasitas kita gitu, karena seringkali kita lebih fokus dengan kekurangan kita kan ya. Kita lebih fokus dengan kekurangan, aku nggak bisa ini, nggak bisa lah, udahlah nggak bisa. Dan terus ngomong-ngomong nggak bisa ya, jadi akhirnya kesempatan-kesempatan yang sebenarnya udah ada di depan mata jadi tertutup gitu, karena kita udah bilang nggak bisa deh gitu. Jadi maksudnya menurut aku ya penting untuk kita kenalin kelebihan apa sih dalam diri kita gitu, kita refleksikan ulang gitu apa yang kita punya dan
kembangkan potensi itu. Iya, Ya, begitu. betul. Dan menurut aku salah satunya juga pentingnya juga kita tuh menempatkan diri kita ke orang-orang yang bisa mendukung perkembangan diri kita. Hmm, 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 Bukan hmm, hmm. bukan menempatkan diri kita tuh ke orang-orang yang menjatuhkan kita gitu. Jadi maksudnya Hmm, ya bersama-samalah dengan orang yang bisa mendukung kita juga, bukan yang menjatuhkan kita gitu. Karena kalau misalkan hmm, kita tiap kali mendengar perkataan-perkataan orang lain terus juga kan sedikit banyak pasti akan ada terpengaruh juga kan ya. Jadi ya kita hmm. perlu Ya, 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 ya. menempatkan diri kita ke orang-orang yang bisa mendukung perkembangan diri kita. Itu kok. Ya, ya, benar Lui. Jadi fokuslah dengan kelebihanmu, gitu kan ya. Hmm, Oke, kamu nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi benarkah kamu nggak bisa semuanya? Aku pikir kok nggak hmm, sampai kayak begitu kan ya. Nah, hmm, satu hal yang aku lakukan, Lui, waktu aku nggak pede, gitu kan ya. hmm, hmm, Aku merenungkan sih apa yang jadi kekuatanku. Jadi aku memaksimalkan ya apa yang jadi hmm, kekuatanku. Itu yang aku lakukan ya. Oke, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, tetapi aku bisa di sini dan aku kuat di bidang ini, aku hmm, kuat gitu kan ya. Nah, itu yang aku garap baik-baik. Jadi hmm, hmm, aku nggak terlalu apa namanya akhirnya sibuk dengan kekurangan gitu kan ya, dengan hmm, kelemahanku. Nah, itu sih Lu yang aku lakukan waktu aku rasa kurang pede gitu kan ya. Aku hmm, waktu itu yakin aku tuh bisa cerita di depan orang gitu kan. hmm, Aku itu bisa ngajar di depan orang. Nah, makanya itu yang membuat aku eh, apa namanya kembali ya bangkit gitu kan ya. Aku ini bisa ngobrol dengan semua orang, bahkan orang yang baru pertama kali aku kenal. Gitu kan ya. Nah, itu hmm. membuat merasa aku tuh punya sesuatu ini yang bisa aku bagikan ke orang lain. Nah, itu sih Lui. Kalau aku itu, kalau pengalamanmu apa Lui? Oke. Kalau pengalaman aku tentang bagaimana ya supaya untuk lebih pede lagi gitu ya, kalau aku sih, aku ambil kesempatan dan aku cari kesempatan untuk latihan lebih pede. Oke, ya. Misalkan, aku Ah, tuh dulu kan takut ya ngomong depan orang atau ah, misalkan tampil di depan orang, in depan orang hmm, banyak gitu. Ya udah aku ya, waktu pas aku kuliah ya aku cari kesempatan untuk ngomong depan ngobrol orang ya. gitu. Aku Oke. ikut lomba, aku ikut Ah, kegiatan-kegiatan. Jadi aku ah, mikir dalam diriku, dalam otakku aku udah nge-set duluan. Maksudnya apa yang aku hmm, takutin itulah yang aku hadapi, oke. apa yang Ya, aku ya, takutin itu yang aku hadapi. Karena maksudnya ya karena kan dulu aku juga termasuk orang yang takut ya, berdiri ya, di depan umum gitu. Jadi ya ya, ya, cari kesempatan-kesempatan. Kalau mungkin kalau belum ada kesempatan ya cari gitu kesempatan untuk ya, latihan lebih pede lagi gitu. ya, Nah, ya. tadi aku juga lihat nih kok ada temen kita yang namanya Adrian Edogawa. Tadi dia Ah, sempat cerita nih, saya nggak pede kalau ngomong di depan direksi perusahaan karena sudah mengetahui status jabatannya terlebih dahulu. Nah, gimana nih kok menurut Roko? nah, kalau menurutku gini, yang pertama adalah ah, pastilah kita ketemu dengan orang yang punya Mm-mm. jabatan jauh lebih tinggi, itu kan ada keder juga, gitu kan ya, ada Mm-mm. rasa takut, gitu kan ya. Mm-mm. Nah, biasanya teman-teman, ya khususnya Adrian yang thank you untuk berani sharing, berani tuliskan. Yang aku Mm-mm. lakukan ketika aku ketemu dengan, ya kadang-kadang aku ketemu dengan orang yang jabatannya CEO, gitu kan ya, perusahaan tertentu, gitu kan ya. Wah, keder Mm-mm. juga, ada rasa gitu Mm-mm. kan ya. Cuma Mm-mm. aku coba tidak menunjukkan perasaanku itu, gitu kan ya. Mm-mm. Belajar untuk tenang, gitu kan ya. Mm. Dan yang aku lakukan, gitu kan ya, tetap aku di dalam hati itu doa. Tuhan, Mm. Engkau tolong aku, berikan aku hikmat untuk berkata-kata, gitu kan ya. Nah, itu Mm-mm. yang aku lakukan, gitu kan ya. Jadi, aku belajar untuk tenang dan jangan cuma mengandalkan diri ya, tapi jangan lupa ya, aku rasa Tuhan itu mampu lakukan semua hal, ya, Benar, termasuk membangun rasa pede kita tadi ya. Rasa benar. pede itu dimulai dari dalam. Nah, itu sebabnya yang aku lakukan seringkali dengan masalah yang seperti hadapi Adrian adalah jangan lupa kita doa sama Tuhan. Ya, kalau sudah Benar. doa ya belajar menghadapi, gitu kan ya, belajar untuk tenang dan mungkin kita memang butuh ini apa namanya intensitas untuk bisa sering Mm. ketemu, gitu kan ya, untuk membuat kita ini juga akhirnya terbiasa ketemu Terbiasa, dengan benar. orang-orang yang
mungkin punya jabatan jauh lebih tinggi dengan kita. Ya, kadang-kadang itu apa yang kita benar. takutkan itu nggak terjadi loh. Ya kita sudah Benar banget. pikir, ini nanti ngomong apa ya? Ini nanti ngomong Mm-mm, apa ya? Kalau ditanya begini aku jawab apa ya? Ternyata nggak terjadi. Dia juga nggak mm-mm, tanya itu, itu kan ya. Dan benar-benar. ketakutan kita itu nggak terjadi. Ya, jadi jangan apa namanya takut duluan. Bisa jadi itu Benar-benar. ketakutan yang nggak akan terjadi. Ya belajar Iya. gitu kan ya. Oke. Semoga ini Iya. menjawab ini ya untuk masalah Iya. yang dihadapi oleh Adrian gitu kan ya. Gitu. Iya. Nah, kalau untuk menambahi aku ya, maksudnya memang Ah, sih ah, kadang-kadang kita kalau misalkan melihat orang lain, misalkan posisinya atau jabatannya udah lebih tinggi dari kita, kita hmm, ada rasa minder gitu ya. ya, Aku pun ya, juga pernah ada perasaan itu gitu, maksudnya oh, kayaknya aku bukan siapa-siapa lah, maksudnya gimana ya, lah, maksudnya ada rasa takut. Tapi kalau ya, misalkan supaya aku lebih pede lagi biasanya kalau yang aku lakukan aku akan senyum sih. Maksudnya aku akan membiasakan ah, diriku supaya senyum gitu. Dengan aku senyum, ya, dengan aku berpenampilan rapi, dengan aku berpenampilan yang membuat aku bisa lebih pede lagi, ya itu kepedean itu bisa lebih membantu juga sih menurut aku. Maksudnya penampilan ya, kita, maksudnya kita berpakaian yang rapi, dandan yang rapi-rapi gitu, itu dan ya, senyum terutama. Menurut aku senyum itu ya, yang ya, paling jadi penyelamat. Ya pertama pasti kita harus doa ya, dalam hati berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan dan memberikan kita kemampuan untuk bisa lebih pede lagi. Dan yang kedua menurut aku senyum itu paling penting. Itu lumayan skill penyelamat. Jadi kalau misalkan itu ya senyum dulu aja gitu. ya, Iya. Dan ya, yang tadi betul. Ko Edi juga sempat ceritakan, maksudnya ya kita harus cari kesempatan itu, inisiatif cari untuk membiasakan diri ya untuk bertemu dengan, kalau misalnya bertemu dengan orang yang mungkin lebih tinggi daripada kita, ya itu oke Hmm, gitu. Maksudnya kita biasakan hmm, supaya kita lebih terbiasa dan bisa hmm, lebih makin pede. Karena menurut aku iya sih, maksudnya pede itu sebenarnya bisa dilatih sih. ya, Iya, PD ya, itu bisa dilatih. Jadi semangat ya, ya untuk Adrian dan mungkin teman-teman yang mungkin sekarang sedang ada permasalahan dalam kepercayaan diri. Semoga dari tadi kita sudah membicarakan tentang dampak dari kurang pede, penyebabnya apa, dan bagaimana supaya kita bisa lebih pede lagi ini. Semoga bisa menjadi berkat untuk teman-teman dan bisa menjadi di dunia sehari-hari yang bisa diaplikasikan dalam dunia sehari-hari ya. Makasih banget nih Ko Edi hari ini udah mau thank ngobrol-ngobrol dengan you. kita. Ko Edi ada closing statement gak nih? Ya, tadi ya, saya Mm-mm, cuma mau ngingetin itu ya. PD mm-mm, itu, ya, PD dan tidak PD itu masalahnya ada di dalam, bukan benar. di luar. Jadi Anda perlu menyelesaikan dengan apa yang ada di dalam, ya. Dan kemudian ya Anda perlu melatihnya lagi. Kalau sudah selesai yang di dalam, yaitu perlu latihan. Gitu kan ya? Jatuh bangun nggak? Iya. Apakah sampai Mm, hari ini apakah sampai hari ini saya sudah berhasil? Enggak juga, teman-teman. Ya, kadang-kadang ada muncul ini rasa itu. Ya, tetapi ya, rasa itu tidak apa ya, uh, mengalahkan saya, gitu kan ya, tidak menghancurkan saya. Saya bisa mengatasinya dan mencoba mm, mengatasinya, gitu kan ya. Ya tadi seperti yang dikatakan Adrian ya, kadang-kadang kita ketemu mm, dengan orang yang mungkin jauh lebih kaya dari kita, jauh lebih sukses, mm, jauh lebih pintar dari kita, gitu kan ya. Belajar untuk tetap tenang, gitu kan ya. Dan belajar, kadang-kadang yang kita takuti itu nggak terjadi kok. belum tentu Itu cuma terjadi. itu cuma Benar. ketakutan kita, gitu kan. Ya semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa jadi motivasi dan berkat bagi teman-teman semua ya. Oke, Gitu. ya, thank you Ko Edi. Dan ya Sama. hari ini tema kita tentang membangun diri dan meraih cita-cita yang perlu kita lakukan. Tadi Ko Edi sudah ceritakan juga, sudah jelaskan juga, kita perlu memperbaiki di dalam diri kita, memperbaiki di dalam, bukan hanya di luar aja, yang dalamnya itu pun juga perlu diperbaiki. Dan ya dengan seperti itu kita melatih dan pada akhirnya kita pun juga bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang akhirnya bisa kita meraih cita-cita kita. Oke, Ya. ya, terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk Ko Edi yang sudah menyempatkan waktu. Thank you. Hari ini kita sampai di sini dulu, kami pamit dan di next ke depan kami undang untuk teman-teman untuk bisa datang lagi
dengar kita diskusi dengan tema-tema lain yang menarik dan semoga bisa menjadi berkat. Terima kasih, sampai Thank jumpa. you rekan-rekan, Thank you sampai ketemu. Freddy. See you. Yo, thank See you. you. Ya. Mm-mm.